Halo guys, air keren di sini. Kali ini kita mau muncak ke Cikuray, Garut, lewat Tapak Garut. Kali ini kita tuh cuman sedikitan guys, karena The Suji Hiker tidak ikut. Nye selalu ikut setia mendampingi. Ada Bang Toyib, sini dulu Bang. Hah? Krunya hari ini ada Bapak Agus, ini ada Bapak Toyib, sini Bang. Halo teman-teman. Mana kita Bang? Kita akan muncak ke Gunung Cikuray teman-teman. Di mana itu? Di Garut ya. Garut, kita lewat apa? Lewat di Tapak Garut. Tapak Garut itu desa. Tadi itu apa ya? Desa apa? Neglasari bukan lah. Geledug Geledug. Nih kita mulai dari base camp menuju ke pos 1. Gunung Cikuray merupakan gunung tertinggi di Kabupaten Garut dan berada di urutan keempat setelah Cerme, Pangrango, dan Gede. Mempunyai ketinggian 2821 mdpl dengan memiliki trek pendakian yang sulit dilalui dan mempunyai tanjakan yang bikin betis kita pegel-pegel selama 1 minggu guys. Untuk base camp kali ini Erek keren melalui start dari base camp Tapak Garut, yaitu di daerah Kampung Cigedug, Desa Sukahurip, Kabupaten Garut. Pendaftaran kasih absen. Gunung Cikuray mempunyai beberapa jalur pendakian seperti jalur pemancar. Jalur ini paling populer dan umum dilalui oleh para pendaki. Jalur Kiara Jenggot, jalur Cikajang, dan jalur Bayongbong. Dan jalur Tapak Garut, jalur alternatif yang bertemu dengan jalur dari Olan atau Cikajang. Jalur ini yang akan dilalui oleh Erek keren, yaitu Tapak Garut. Sedikit saya ingin menjelaskan mengenai trek dan beberapa hal yang perlu teman-teman. Oke, kita saya masuk ke trek dulu ya. Ini posisi kita sekarang. Nanti di sini ada lapang bola. Teman nanti keluar dari base camp ke belok kanan, langsung pas sudah lewat lapang langsung belok kiri. Belok kiri lanjut. Nanti di sini ada pertigaan. Ada yang lurus, ada yang belok. Nanti teman-teman belok. Nah, di sini nanti ketemu jalan coran yang baru dicor. Di sini nanti patokannya ada warung. Ada warung pas persis berhadapan-hadapan dengan jalur yang sudah dicor. Ini kan jalan yang ke arah Bayongbong. Jalan utama ya, jalan utama desa. Ini masuk ke jalur. Nanti ada pos 1 di ketinggian 1300-an. Pos 1 sekarang agak bergeser di sini ya. Agak ke atas. Pos 1-nya ada ke atas. Ada di sini. Kita belok ke sini. Pos 1-nya. Nah, nanti di pos 1 ini kita menyediakan jasa ojek gunung. Kalau misalkan mau yang lewat di gunung, ongkosnya 20.000 sampai ke pos 1 dari sini. Nah, dari pos 1 sampai ke pos 2, di sini di pos 2 ada posisinya di warung. Di sini Alfamartnya Tapak Garut Mart ya di sini. Pos 2, di sini ada fasilitas toilet. Jadi kalau kebelet nanti di sini ada fasilitas toilet.
Lanjut, berarti area camp kita sediakan di pos 3 dan di pos 6. Ya, di pos 3 sini sangat representatif. Di sini ada fasilitas musola, toilet, dan area campnya sudah kita tata sedemikian rupa. Ada yang berumput, ada yang masih tanah. Teman-teman bisa memutuskan camp di sini jika memang kondisinya tidak memungkinkan. Jadi kalau misalkan mau summit attack, perjalanan dari pos 3 sampai ke summit itu hanya 3 jam. Itu ukuran yang paling lambat. Bukan, paling lambat 3 jam. Ya, paling lambat 3 jam sampai puncak. Jadi kalau teman-teman mau camp di sini silakan. Ya, kita di sini memaksimalkan maksimal yang mau ngecamp di pos 6 itu jam 10. Jadi jam 10 pagi. Lewat dari jam 10 kita tidak akan mengizinkan teman-teman untuk ngecamp di pos 6. Kita akan arahkan ke pos 3. Mengingat waktu. Jadi kita menghindari teman-teman semalaman di jalan. Satu, kondisi lelah dan memang malam tidak safety untuk perjalanan. Ya. Nah, di pos 6 ini adalah titik camp terakhir. Dari pos 6 menuju puncak itu hanya 15 menit. Ya. Jadi saya himbau teman-teman tidak melakukan camp di atas puncak. Satu, area yang terbuka. Kedua, area puncak ini sekarang sudah longsoran semua. Jadi sangat membahayakan. Ya, area-area yang dulu dipakai camp sama teman-teman yang masih nakal melakukan camp di puncak itu sudah longsor. Jadi teman-teman camp di sini di pos 6. Hanya memang tidak sebersih di pos 3 karena pos 6 ini zona inti. Jadi zona inti kita biarkan alami mungkin, tapi di sini muat untuk 10 tenda. Jadi kalau teman-teman mau bikin tenda di sini aman. Ya. Di sini aman, dan tolong sampah-sampah terutama bekas makanan diperhatikan. Karena kita belajar kasus dari yang sudah yang viral itu, yang si Bagas itu kasusnya dari sampah makanan terutama. Memang di sini juga ada babi hutan lewat, tapi hanya lewat kalau di sini. Jadi biarkan saja, memang begitu alaminya. Asal jangan dikasih makan, itu aja intinya. Seperti itu. Jadi ideal sekali kalau mau summit attack dari sini cuma 15 menit. Jadi kalau mau dari sini mau ngejar sunrise paling jam 3, jam 4. Kalau misalkan memang mengejar puncak jam berapapun silakan. Maksimal turun jam 3. Jam 3 sore atau 4. Kita kasih batas jam 4 karena kasih kesempatan untuk sholat asar. Di sini ada fasilitas musola di pos 3 ya. Jam 4 tolong perhatikan untuk turun jam 4 supaya tidak kemalaman di jalan. Ini untuk kita safety yang diutamakan buat teman-teman. Kita kasih tahu seperti itu. Ya, jadi saling mengingat, dan tolong selama perjalanan tidak ada yang meninggalkan kawannya. Tidak ada yang mendahului, tidak ada yang didahului. Ada kawannya yang lelah, tolong seperti itu ya. Jadi tidak ada bahasa aku tunggu di depan ya, kamu jalan aja, enggak, jangan seperti itu. Terutama ketika turun. Seperti itu. Ada pertanyaan? Cukup paham? Setelah mendapat briefing dari pihak base camp, kami menuju pos 1 dengan menggunakan ojek dengan alasan menghemat waktu dan tenaga. Oh iya, untuk simaksi, Gunung Cikuray per orang Rp25.000 dan untuk kendaraan motor 15.000 dan mobil 25.000. Guys, jadi bagi kalian kayak aku jelita dari base camp, ada ojek ke pos 1, harganya 20.000. Oh, pos 1-nya emang mana bang? Oh, karena ada perbaikan jalan, akunya nggak nyampe pos 1, cuman setengah. Ini udah setengahnya atau gimana? Nggak ada ya? Oh, di depan pos 1. Nah, ojeknya 20.000 guys. Dan kita melewati perkebunan cabai. Bu cabai tante bu. Oh, sama cabai. Cabainya. Gara rendut bu cabai teh. Cabai guys.
Allah cabenya garandut. Ya, sawetik we keur di eta di puncak. Cabenya garandut nih. Kita minta cabai buat masak di atas. Dikasih cabai sama Mangna, nuhun Mang. Bu, biji 2 kilo. Semangat Bu. Ya nuhun. Ibu, ayah pada itu tuh semangat. Nuhun nuhun. Setiap gunung pasti mempunyai misteri dan karakteristik yang berbeda, bahkan sejarah dan mitos di dalamnya. Beberapa naskah kuno menyebutkan bahwa Gunung Cikuray dahulu disebut sebagai Gunung Larang Sri Maganti. Konon, di lereng gunung ini terdapat tempat yang disebut Mandala, yaitu pemukiman para pendeta. Mandala itu menjadi tujuan untuk menuntut ilmu dan menjadi cikal bakal prestasi Pajajaran. Karakteristik Gunung Cikuray tergantung pada para pendaki melalui jalur mana. Kebetulan Erekeren melalui jalur Tapak Gerut yang karakteristiknya sebagai berikut. Base camp ke pos 1, landai karena melewati jalan raya dan perumahan warga. Kalau aku sih rekomendasi naik ojek guys. Hahaha. Halo Mas, dari mana ini? Dari Karawang. Karawang, siap. Iya. Guys, ini pos 1 untuk menuju puncaknya ke kanan boleh. Sok mana Pak? Mohon. Dan di sini tuh ada warung. Tapi pos 1-nya yang tadi. Aku catat kadenya Pak. Mohon. Maju dikit ada belok kanan. Mohon Bapak. Belok kanan ya. Belok kanan. Pos 1 ke pos 2, jalur yang kita lewati melalui perkebunan warga. Ada warung untuk istirahat sekedar menikmati bala-bala atau bakwan dengan sambal yang maknyos. Inilah Indomaretnya Tapak Gerot dengan fasilitas musola dan toilet. Hihihi. Kan bisa bergerak. Ketemu sama teman-teman dari mana ini? Ada yang dari Garut. Nengnya dari mana? Jakarta mana? Apa? Oh jaga pasar. Jaga pasar Senen. Iya. Bayongbong itu Jakartanya mana? Priuk. Lo Gadung ini dari Koja. Muka-muka Koja kayak gono. Nah lu muka-muka apa lu? Koja itu pelantikan ya. Dari Koja, dari Garut. Ini sendiri-sendiri apa gimana? Garut.
Oh, dia juga dari Sulawesi, no. Makassar. Ini apa? Meponya di mana? Di Garut atau gimana? Oh, satu-satu ya. Jalur pos 1 ke pos 2 masih jalur warga, yaitu jalur perkebunan, guys. Aku itu menuju pos 2, guys, dari pos 1. Tadi dari pos 1 jam 10-an, jadi baru 45 menit nih. Bukan 45 menit, apa namanya itu, 15 menit berlalu dari pos 1. Jalurnya itu tanah merah. Kalau hujan, kalau bisa nggak recommended kata aku mah, karena selain becek, becek dan licin. Nah, tapi kalau sekarang musim kemarau, berdebu, tapi asik-asik aja. Lanjut pos 2, guys. Nih, masih semangat, Bang? Semangat, ye. Yang satunya lagi kemana, di bawah masih? Oh, iya. Semangat, Nek. Setelah istirahat sejenak dan makan bala-bala di pos 2, kami melanjutkan perjalanan menuju pos 3. Trek menuju pos 3 semakin bervariasi. Sudah menjauh dari perkebunan warga dan kini jalur didominasi oleh semak belukar, terkadang juga berupa anak tangga. Vegetasi masih terbuka dan sedikit padat karena pos 3 merupakan pintu gerbang memasuki rimba. Di pos 3, jalur tapak gerot merupakan area camp yang preventif karena fasilitas area yang luas, musola, dan warung. Pokoknya akan betah deh ngecamp di pos 3 jalur tapak gerot. Estimatif perjalanan dari pos 2 ke pos 3 adalah 1 jam normatifnya. Pendakian Gunung Cikuray terkenal dengan adanya babi hutan atau bagas yang sering ditemui oleh pendaki.
Kalau teman-teman lihat video-video yang bertemu bagas atau babi hutan, tidak berlaku di jalur tapak gerot. Jalur ini bebas dan aman dari babi hutan atau bagas. Mitos Gunung Cikuray yang menyimpan mistis. Terdapat makam keramat di puncak gunung yang dianggap sebagai sesepuh Cikuray dan satu makam lagi di puncak Bayangan. Konon gunung ini digunakan untuk meminta pertolongan keselamatan dan pesugihan. Adanya wanita di puncak Bayangan. Banyak pendaki yang ditampakkan oleh wanita berbaju putih dengan wajah gelap. Sosok ini sering menatap tajam dan terkadang usil kepada pendaki. Adanya suara aneh. Suara ini berupa orang berjalan dengan sandal di ruang tenda, keramaian orang berbicara, bahkan seperti ada yang melempar batu ke tenda. Terlepas dari semua itu, kita mendaki gunung bukan untuk hal-hal yang sifatnya mistis, tapi menikmati keagungan Sang Pencipta Allah Subhanahu wa Ta'ala. Patuhi peraturan yang dibuat oleh base camp setempat dan kearifan lokal yang senantiasa kita hormati. Jangan lupa selalu berdoa, terus meminta keselamatan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Oke guys, sampai sini dulu. Sampai pos 3. Jalur Erek keren. sudah didominasi tanah berdebu karena kemarau kering. Tapi nanjaknya lumayan. Nek, lu bisa tinggi ini, saat ini gak? Dekat naga areng hapul lah. Jambu bang, siga jambu kristal, masih apelnya. Ah iya bang, HD bang, yang mana HD? Nyampe kan? Ya nyampe. Bu nyampe katanya bu. Tuh udah nyampe satu tuh. Orang kudu lompat heula kalau. Dua belokan bu. Ya. Benar, dengan kekuatan bambu nah. Saat naik ke atas. Pos 3. Pos 3 cuy. Jam setengah 3. Guys, akhirnya kayaknya jam 2 ada nggak ini? Jam 3. Nyampe. Pos 3 nyampe jam 3. Tempatnya ngecamp di sini. Liatin saya, tuh, liatin itunya, campnya. Ikutin aku guys sini, ikutin guys, ikutin sini, ikutin sini. Ini karena pas tidaknya. Nah, sih nyadari lain turun tadi teh. Oh, bu, namanya ayahku gitu.
Batur mah bener guys. Aduh, ya mama sararea atuh dah. Ieu teh ngatosan mami geus mama geus ti. Ngopi teh sabaraha gelas nya. Lain panggil 3 kali atuh urang. Aduh. Iya. Oh ini kewe mi alipun anak bae nyabe ke sono wae mami. Ngahuruan. Ngadurukan. Pos 3. Ada informasi aja kan Hah? Karcis di situ. Ayo. Ini. Wah, di dompet. Oke, menyerahkan tiket. Tiket harus diserahkan. bener Nina checklist Di tas di tasan gitu. baik ada untuk tidak diri kalau di ya kalau kelihatan. Nih, di base camp dikasih ini. Terus dibalikin ke pos 3. Ya Kang Kasep. Dikasih nanti Kakang Kasep. Kakara kan bulan Agustus mah Kang Agus berenang. Udah layu itu. Sakang. Irfan Oh Irfan, jadi Kang. Jadi Irfan. Aduh ya. Mana warung mah? Ya, mangga. tahu gitu warung Oh. Lo gini ya. wecena ya di Naon atuh ngaliwat teh karakter. Panyata tos asak. Makanya tak didinya ongkos tadi turun. Jagoan Puguhan sigana hiber itu ya. langsung kaluhur deui. Eleh. Anak gua. Pos 3. Lagi bikin tenda. Orang lewat sini nih. Orang lewat sini. Begini, ininya begini. Oh.